Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semakin hari semakin cepat berlalunya. Semakin datang bulan, semakin cepat berlalunya bulan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga dalam suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat, Rasulullah memberikan ramalan yang akan terjadi di akhir zaman, di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman adalah semakin cepatnya waktu berlalu. Sehingga Rasulullah menyampaikan, sehingga 1 tahun kita rasakan 1 bulan, waktu 1 bulan kita rasakan 1 minggu, waktu 1 minggu kita rasakan hanya 1 hari, dan 1 hari kita rasakan seperti seseorang yang membakar pelepah kurma, api hidup, maka kemudian dia mati dan pelepah kurma hancur. Begitu cepatnya waktu berlalu. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi hidup di dunia ini. Merugi di segi materi, merugi di segi materi. Merugi di dunia, apalagi jangan kita merugi nanti di kampung akhirat. Karena akhirat itu adalah kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Segala sesuatu, kata Allah, walikulli syai'in ajal, segala sesuatu pasti ada ajalnya atau batas akhirnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal atau masa berakhir itu, tidak akan bisa diperlambat maupun dipercepat. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, maka kita hendaklah kita memiliki prinsip yang telah kita sampaikan di dalam ayat Allah surat Al-Kahfi ayat 28. Yang pertama adalah wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Hendaklah kita tetap bersabar menyeru Allah, berzikir dan berdoa, beribadah kepada Allah, dan segala sesuatu aktivitas yang kita kerjakan hendaklah bertendensi kepada amal soleh. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, segala amal manusia akan sia-sia. Setiap perbuatan manusia akan sirna, maka yang akan tidak sia-sia dan akan kekal di sisi Allah kalau segala sesuatu itu kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melaksanakan kegiatan hidup kita sebagai petani, sebagai pedagang, sopir, atau sebagai seorang pelajar dan guru, perbuatan itu akan sia-sia belaka kecuali kalau betul-betul kita dasari atas niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan perbedaan antara amal baik dengan amal soleh. Kalau amal baik, segala sesuatu yang baik baru kita katakan menjadi baik. Kalau kita kerjakan baru kebaikan. Tapi kalau sudah menjadi amal soleh, segala sesuatu amal kebaikan yang kita kerjakan betul-betul mendatangkan ketentraman, kebaikan, dan kesejukan kepada kita, dan kedamaian. Apa yang menyebabkan kedamaian dalam hidup kita adalah amal soleh. Karena amal baik itu kalau tidak kita kerjakan sesuai dengan niat karena Allah, baru bernilai amal baik. Tetapi kalau amal baik kita kerjakan niatnya adalah karena Allah, tidak ada karena lainnya, baru dia menjadi amal soleh. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Sehingga Allah menyampaikan di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan dikatakan di sini orang yang beramal baik, tetapi orang yang beramal soleh. Mereka saling sehat menasihati dengan kebenaran, sehat menasihati dengan kesabaran. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah la ta'du ainaka anuhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kita cenderungkan pikiran kita, jangan kita salut, jangan kita heran kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang hanya memperturutkan kenikmatan dunia. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, memang nikmat dunia ini kenikmatan yang sangat menyenangkan, sangat menyejukkan, sangat yang indah. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, tetapi di balik keindahan, di balik kesejukan itu ada kehancuran yang akan kita peroleh. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, maka kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini dikatakan oleh Allah adalah mata'ul ghurur, kesenangan sementara dan kesenangan yang menipu. Maka ada di antara kita
Umat manusia yang lebih mementingkan kehidupan dunia, kegiatan, harta benda, materi. Mereka sukses, mereka terkenal, mereka kaya, sehingga mereka disanjung-sanjung oleh semua orang. Jangan kita melihat orang yang seperti itu. Kenapa? Orang yang lebih cenderung hatinya, jiwanya kepada dunia, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Bukankah seorang raja yang namanya Fir'aun, dia adalah penguasa dan raja dan kaya raya, akhirnya dia hancur dengan kekayaannya. Bukanlah Namrus adalah seorang raja dan kaya raya, akhirnya dia hancur dan binasa. Bukankah seorang Qarun, dia adalah orang yang kaya raya, tapi dia hancur gara-gara kekayaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, kehidupan dunia ini sementara, dan kita tidak terlepas dengan kehidupan dunia. Jangan kita tinggalkan dunia demi akhirat, itu tercela. Tetapi carilah kehidupan dunia hanya sekedarnya saja untuk mensukseskan kita perjalanan kehidupan kita menuju akhirat. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu ikuti saudara, sanak famili, bapak dan ibu anak kita yang telah kami lalaikan hatinya dari ibadah. Kadang-kadang seorang anak melihat seorang bapaknya yang malas, akhirnya dia juga malas beramal dan beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kita melihat saudara kita, mereka lalai, mereka berleha-leha saja dalam hidupnya, sehingga mereka memperturutkan dunia, lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka sukses. Maka kadang-kala kita melihat orang yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jangan kamu ikuti orang wattaba hawahu, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Nafsu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan makhluknya adalah untuk merubah kehidupan manusia kepada yang lebih baik. Tetapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memperturutkan hawa nafsu. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Allah, orang yang memperturutkan dunia, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, disampaikan oleh Allah seperti anjing, kata Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakin akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukuhu yalhas. Dan jikalau kami inginkan umat manusia ini, kami muliakan dan kami tinggikan derajatnya, tetapi ada dua sebab. Yang pertama, akhlada ilal ard, loba, toma, rakus dengan kenikmatan dunia ini. Yang kedua adalah wattaba'a hawahu, memperturutkan hawa nafsunya. Apa kata Allah? Famasaluhu kamasalil kalbi. Maka perumpamaan dua kategori ini adalah seperti anjing. Intahmil alayyal has. Kalau kamu halau dia, apa maknanya? Kalau kamu berikan nasihat kepada dia, kalau kamu ajari dia biasa-biasa saja, tak ada mengambil pembelajaran. Wa in tatrukhu yalhas. Dan jika kamu biarkan dan kamu hiraukan, dia tetap menundukkan lidah, dan dia tetap orang yang seperti ini, baik diberi pelajaran maupun dia dibiarkan saja, dia tetap berbuat salah dan maksiat. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Terakhir kita mendengarkan apa yang telah disampaikan. Ditanya, ada seorang Yahudi datang kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Yahudi ini? Wahai Ali, apa yang wajib dan apa yang lebih wajib? Kemudian apa yang dekat, apa yang lebih dekat? Kemudian apa yang berat dan apa yang lebih berat? Kemudian apa yang aneh dan apa yang lebih aneh? Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, wahai Yahudi, yang wajib itu adalah melaksanakan perintah Allah, tetapi yang lebih wajib adalah meninggalkan seluruh larangan Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kadar iman dan keyakinan kita, tapi kalau meninggalkan larang Allah, sangat sulit meninggalkannya karena sudah kebiasaan kita. Iman kurang, akidah pun kurang, kesadaran pun kurang. Makanya yang lebih wajib adalah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah apa yang dekat dan apa yang lebih dekat. Ali bin Abi Thalib menjawab, yang dekat adalah hari kiamat. Dalam surah Al-Quran telah Allah sampaikan, iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat. Fahum fi ghaflatin mu'ridun, manusia masih dalam kelalaian dan berpaling. Tetapi apa yang lebih dekat? Yang lebih dekat adalah kematian. Bertambahnya waktu, bertambahnya hari menurut hitungan kita sebetulnya adalah bertambah sedikitnya waktu kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Makanya kita harus berhati-hati. Kenapa?
ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya tinggal menepati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.